Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Sebelum kita menyelami lebih dalam kisah yang sangat menyentuh hati ini, silahkan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus menyambung silaturahmi melalui ilmu yang bermanfaat. Bayangkan di tengah kegelapan malam yang sunyi, sebuah kuburan tiba-tiba memancarkan cahaya terang benderang yang melesat tinggi menembus langit. Cahaya itu bukan api, bukan pula lampu, melainkan sebuah pertanda kemuliaan yang membuat siapapun yang melihatnya bergetar hebat. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh penghuni kubur tersebut? Apakah ia seorang ulama besar? Ataukah seorang pejuang yang gugur di medan perang? Ternyata rahasianya jauh lebih sederhana namun sangat mendalam. Sebuah amalan yang mungkin sering kita abaikan, namun mampu menggetarkan arsy Allah. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan kita bahas hari ini akan mengubah cara Anda memandang Al-Quran selamanya. Sahabat beriman, kisah ini bermula ketika seorang lelaki soleh menyaksikan fenomena cahaya dari dalam kubur tersebut. Karena rasa penasaran yang luar biasa, keesokan harinya ia mencari tahu siapa sosok yang baru saja dimakamkan itu. Ia mendatangi rumah keluarga almarhum dan bertemu dengan istrinya. Dengan penuh rasa hormat, ia menanyakan amalan istimewa apa yang dilakukan suaminya semasa hidup. Jawaban sang istri sungguh di luar dugaan. Suaminya ternyata hanyalah seorang petani biasa, bukan orang terpandang, bukan pula ahli ibadah yang dikenal masyarakat. Bahkan, yang paling menyedihkan bagi suaminya, ia adalah seorang yang buta huruf Al-Quran. Ia tidak bisa membaca satu ayat pun dari kitab suci tersebut. Namun, di balik keterbatasannya itu, sang istri menceritakan kebiasaan suaminya setiap malam sebelum tidur. Sang suami akan mengambil wudhu dengan sempurna, lalu masuk ke sebuah ruangan khusus. Ia mengambil mushaf Al-Quran dari rak, kemudian ia menciumnya dengan penuh takzim dan memeluknya erat di dada, seolah sedang memeluk sesuatu yang paling ia cintai di dunia ini. Ia akan membuka lembar demi lembar Al-Quran itu, meraba setiap guratan ayatnya dengan jemarinya yang kasar karena bekerja di ladang, sambil menangis terseduh-seduh. Dalam rintihannya yang mendalam, ia sering berucap, "Ya Allah, ampunkanlah hamba karena hamba tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu ini. Janganlah Engkau hukum aku atas kebodohanku. Wahai kalam Allah, maafkanlah kesalahanku. Aku tidak dapat bersahabat denganmu melalui bacaan, tapi aku sangat mencintaimu. Aku sangat mengasihimu." Tangisan itu bukanlah tangisan biasa, melainkan tangisan kerinduan dan pengagungan yang tulus kepada Allah SWT. Ia menyadari bahwa Al-Quran adalah firman Tuhannya, dan meski lisannya kaku untuk mengeja, hatinya justru hidup dengan cahaya cinta kepadanya. Inilah yang menjadi kunci mengapa kuburnya bercahaya. Allah tidak melihat seberapa cepat lisan kita melafalkan ayat, tetapi Allah melihat seberapa besar getaran cinta dan pengagungan kita terhadap firman-Nya. Hal ini sejalan dengan apa yang digambarkan dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Lelaki soleh itu kemudian meminta izin melihat Al-Quran milik almarhum. Ia menemukan sebuah pemandangan yang mengharukan. Naskah itu sudah lusuh, lembarannya sering dibuka, dan yang paling mengiris hati adalah adanya bekas-bekas air mata yang sudah mengering di atas kertas-kertasnya. Itu adalah bukti bisu dari percintaan antara seorang hamba yang rendah hati dengan kalam Tuhannya. Cahaya yang memancar dari kubur itu adalah bentuk pembelaan Al-Quran terhadap orang yang telah memuliakannya semasa di dunia. Sahabat beriman, pelajaran besar bagi kita adalah jangan pernah menjauh dari Al-Quran hanya karena merasa belum fasih membacanya. Mulailah dengan mencintainya, memuliakannya,
dan berusaha mempelajarinya dengan penuh ketulusan. Karena satu huruf yang kita baca dengan susah payah namun penuh cinta, nilainya sangatlah agung di sisi Allah. Jika memuliakannya saja sudah mendatangkan syafaat dan cahaya di alam kubur, bayangkan betapa besarnya kemuliaan bagi mereka yang membaca, memahami, dan mengamalkan isinya. Al-Quran akan menjadi pembela kita di saat tidak ada lagi yang bisa membela, yaitu di alam kubur dan di hari kiamat kelak. Marilah kita hidupkan kembali Al-Quran di rumah-rumah kita, di sela-sela kesibukan kita, dan yang paling penting, di dalam hati kita masing-masing. Luangkan waktu setiap hari untuk berinteraksi dengan firman-Nya, meskipun hanya beberapa ayat. Jangan sampai Al-Quran hanya menjadi pajangan yang berdebu di lemari, sementara hati kita gersang dari cahaya ilahi. Semoga kisah nyata ini menjadi hidayah bagi kita semua untuk lebih mencintai Al-Quran. Jangan lewatkan video-video inspiratif lainnya di channel ini yang akan semakin menebalkan keimanan kita. Silahkan klik video selanjutnya yang muncul di layar Anda untuk mendapatkan asupan ilmu yang tidak kalah menarik. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua dikumpulkan bersama para pecinta Al-Quran di surganya kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.